Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Argule kembali bertemu dengan saudara sekalian di channel YouTube Artawanda Vetero. Melalui channel YouTube ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya saudara sekalian yang telah mengunjungi channel ini akan senantiasa diberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam berkat yang datang daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jalan hidup setiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, setiap manusia yang mengikut Tuhan, pastilah ia menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Pastilah ia menjalani hidup yang tidak selamanya mudah. Karena Tuhan Yesus yang sempurna, Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus telah menjalani hidup yang tidak mudah. Tuhan Yesus telah menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus telah menjalani sakitnya, dikhianati. Tuhan Yesus telah menjalani bagaimana yang namanya pengkhianatan. Tuhan Yesus telah diolok-olok. Tuhan Yesus telah dicaci maki. Bahkan Tuhan Yesus sampai dibunuh dan mati di atas kayu salib. Saudara, demikianlah setiap orang yang mengikut Tuhan, hendaklah ia harus dengan rela hati menderita di dalam Tuhan. Ketika hidup bersama Tuhan, hidup kita tidak selamanya enak-enak saja. Hidup kita tidak selamanya senang-senang saja. Hidup kita tidak selamanya semua semau hati kita. Tapi melainkan kita diperhadapkan dalam berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan hal-hal yang kita tidak harapkan sekalipun akan pasti terjadi dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi salib bagi kita. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada seseorang yang ingin mengikut Tuhan, namun ia mempertahankan nyawanya demi isi dunia ini, kita harus ketahui bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jika ada seseorang yang mau mengikut Tuhan, namun ia tidak dengan rela hati menderita di dalam mengikut Tuhan, maka hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, tentunya kita diperhadapkan dalam berbagai hal yang tidak menyenangkan hati kita. Kita diperhadapkan dalam berbagai hal yang sulit untuk kita jalani. Dan itulah yang dimaksud dengan salib. Ada banyak rintangan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu terjadi. Karena itu saudara, ketahuilah bahwa di dalam mengikut Tuhan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tidak selamanya semua semau kita. Tapi melainkan di dalam mengikut Tuhan, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup seperti jalan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus. Ketika ia hidup di dunia ini, ia telah melewati jalan hidup yang tidak mudah. Ketika ia dikhianati, ketika ia dianiaya, ketika ia telah dicaci maki, ketika ia telah diejek-ejek, ketika ia telah difitnah, dan Tuhan Yesus telah menjalani semua itu, dan bahkan ia telah mengakhirinya dengan baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka ketahuilah
Tidak selamanya hidup ini akan selalu berjalan seturut dengan apa maunya kita. Tapi biarlah hidup kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Karena satu hal yang kita ketahui, ketika kita hidup di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan bukan tentang apa yang ada di dunia ini, tetapi apa yang kita pikirkan hendaklah harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jika yang kita pikirkan adalah tentang kemuliaan di dunia ini, maka hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika yang kita pikirkan adalah tentang kehendak Tuhan, maka apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kesulitan yang kita hadapi di dalam mengikut Tuhan, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan sehingga kita mampu memikul salib, mampu untuk menyangkal diri, dan kita sanggup untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kita. Oleh karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Saudara, jika ada seseorang yang tidak ingin menderita bersama Tuhan, maka kita melihat dalam percakapan Tuhan Yesus kepada muridnya yang bernama Petrus, ketika Petrus tidak menginginkan Tuhan Yesus untuk menjalani penderitaan bahkan sampai mati, maka di situ kita melihat Tuhan Yesus menegur keras seorang Petrus dengan ia berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengikut Tuhan, maka hendaklah apa yang kita pikirkan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Walau secara manusia sulit untuk kita jalani, mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya salib yang kita pikul mampu kita selesai memikulnya sampai pada waktu yang Tuhan kehendaki bagi kita, sehingga tidak sia-sia perjuangan selama ada di dunia ini di dalam mengikut Tuhan. Tidak sia-sia kita beriman kepada Tuhan ketika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kiranya kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam mengikut dan memikul salibnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.